Hai guys, perkenalkan nama aku Elisa Putri Amada dari kelas IS 0301 Institut Teknologi Telkom Surabaya. Jadi pertama-tama di sini kita akan menjelaskan mengenai penggunaan informasi pada aspek sosial budaya, ekonomi, etika, dan hukum. Berapa banyak kira-kira masyarakat yang menggunakan teknologi informasi yang Anda ketahui? Menurut survei, bertujuan untuk memperoleh gambaran yang nyata tentang penggunaan teknologi informasi dan komunikasi serta aspek-aspek sosial budaya yang dipengaruhi dan mempengaruhi penggunaannya oleh rumah tangga dari individu. Sasaran dari survei ini antara lain rumah tangga dari individu dengan kategori usia 9 sampai 65 tahun sebanyak 1.419 orang. Survei tersebut sudah disebarkan pada 34 provinsi yang meliputi 142 kabupaten atau kota dan terdiri dari 604 desa yang mencakup 51,24% responden di desa rural atau pedesaan dan 48,76% di desa urban atau perkotaan. Nah, sekarang kan sudah banyak sekali masyarakat yang menggunakan teknologi informasi nih. Gimana sih pendapat Anda mengenai etika menggunakan informasi sendiri? Jadi etika TIK adalah sekumpulan azas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak, tata cara, adat atau saran santun, nilai mengenai benar dan salah, hak dan kewajiban tentang TIK yang dianut oleh suatu golongan atau masyarakat dalam pendidikan. Untuk menerapkan etika TIK, maka diperlukan terlebih dahulu mengenal dan memaknai prinsip yang terkandung di dalam TIK. Di antaranya adalah yang pertama, tujuannya teknologi informasi, memberikan bantuan kepada manusia untuk menyelesaikan masalah, menghasilkan kreativitas untuk membuat manusia lebih bermakna jika tanpa menggunakan teknologi informasi dalam aktivitasnya. Yang kedua adalah sesuaikan teknologi informasi kepada manusia. Kita sepantasnya menyesuaikan teknologi informasi kepada manusia daripada meminta manusia menyesuaikan dengan teknologi informasi. 4. Bagaimana dampak ekonomi sendiri dalam penggunaan informasi pada masyarakat? Teknologi informasi kini tidak ada ubahnya seperti asisten yang handal yang dapat melakukan banyak hal di seluruh aktivitas manusia termasuk kegiatan ekonomi. Banyak unit usaha yang memanfaatkan teknologi informasi ini untuk mengembangkan bisnisnya. Sistem informasi yang sebelumnya hanya digunakan untuk kepentingan berkomunikasi menunjukkan manfaat yang besar dalam dunia bisnis. Adapun manfaat teknologi informasi dalam dunia bisnis adalah untuk membantu proses dan operasi, pengambilan keputusan, dan membentuk strategi untuk mendapatkan keuntungan yang kompetitif. Pada dunia bisnis, baik skala kecil, menengah, sampai besar, penggunaan teknologi menjadi hal yang sangat mutlak dan dominan sebagai sarana komunikasi, penyebaran informasi, atau menjalin kerjasama bisnis. Era globalisasi telah menghilangkan batas ruang dan waktu yang mengakibatkan munculnya industri baru yang memanfaatkan perkembangan teknologi. Inilah yang mengakibatkan terjadinya pergerakan ekonomi yang semula pertukaran barang dilakukan secara fisik menjadi pertukaran melalui media teknologi. Pergerakan ekonomi yang terjadi ini secara tidak langsung mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Pada level makro, perkembangan teknologi mendorong pembangunan ekonomi dan memberikan kontribusi pada pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya, bagaimana penerapan hukum dalam penggunaan informasi? Pemanfaat teknologi informasi, media, dan komunikasi banyak sekali membawa perubahan peradaban pada manusia. Perkembangan teknologi dan informasi membawa hubungan antara manusia menjadi tanpa batas, sehingga menyebabkan perubahan sosial, ekonomi, dan budaya yang sangat terjadi begitu cepat dan intens. Manfaat teknologi dan informasi di samping itu memberi manfaat yang sangat luar biasa. Di sisi lain juga membawa dampak negatif seperti dijadikan sarana yang menggunakan perbuatan melawan hukum. Banyak sekali hal yang jelek. Mengenai hal itu tadi, ada nggak sih undang-undang yang menyangkut penggunaan informasi? Kalau ada, coba jelasin dong undang-undangnya.
undang-undang pada penggunaan informasi itu terdapat pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, membuktikan bahwa Indonesia telah mengesahkan suatu rezim hukum naru yang dikenal dengan cyber law. Mengutip Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, istilah untuk rezim hukum ini adalah hukum telematika, hukum mayantara, hukum teknologi informasi, hukum dunia maya. Hukum telematika merupakan perwujudan yang konvergensi hukum telekomunikasi, hukum media, dan hukum informatika. Berbagai modus pelanggaran yang memanfaatkan teknologi informasi mendorong disiplin ilmu hukum, memperluas penafsiran terhadap asas hukum dan norma hukum konvensional yang selama ini diterima. Apabila teknologi informasi secara global walaupun di dunia maya, namun membawa akibat yang nyata, dengan demikian harus didekati melalui prinsip lex informasi yang bersifat ubiquitas. Secara yuridis, kegiatan di dunia maya tidak dapat didekati dengan ukuran dan kualifikasi hukum konvensional, karena jika cara konvensional saja yang ditempuh, terlalu banyak kesulitan untuk penegakan hukumnya. Di samping pendekatan disiplin ilmu yang lain, pendekatan hukum menjadi mutlak karena tanpa kepastian hukum, persoalan pemanfaatan teknologi informasi menjadi tidak maksimal. Sekian perbincangan dari kita berdua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.